Shalom semua, selamat berjumpa lagi dalam hadirat Tuhan. Walaupun kita berjauhan, tidak bertatap muka, tapi kita percaya Tuhan hadir untuk kita. Tema kita hari ini bersama dengan saudara kita, komunitas orang-orang percaya di Balikpapan, yang memilih tema Injil yang sejati. Saudara, kalau dikatakan Injil yang sejati, berarti ada Injil yang gak sejati. Betul. Ada Injil yang tidak sejati. Injil apa itu? Nah ini loh yang mengerikan sekali. Maka itu kita harus belajar baik-baik supaya kita tahu si kita nggak salah dalam hidup kita. Kita buka Galatia 1 ayat yang ke-8 dulu. Galatia 1 ayat yang ke-8. Galatia 1 ayat 8. Mari kita lihat ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil lain daripada yang telah kamu terima. Saudara bayangkan, sejak gereja mula-mula, ternyata setan sudah berusaha memalsukan kebenaran. Bahkan sejak peristiwa Taman Eden, kita lihatnya. Dan cara si kunyuk, cara si penipu, cara si pembohong itu membelokkan firman ini. Ini yang kita harus jaga. Justru pakai firman juga. Ingat pencobaan Tuhan Yesus? Jelas-jelas setan mencobai Tuhan Yesus pakai ayat-ayat. Bukankah sudah dikatakan kalau kamu begini, kalau kamu begitu? Nah, ingat ketika setan datang kepada Hawa di Taman Eden. Mungkin kamu salah dengar. Mungkin Tuhan berkata begini. Mungkin, kira-kira, jangan-jangan. Jadi kepalsuan firman, kepalsuan Injil sudah terjadi lama sekali. Tetap ayatnya Filipus, kita lihat ada 3 hal yang bisa dipalsukan oleh si setan. 1, memberitakan Yesus yang lain. 2, memberikan kepada kita roh yang lain. Ketiga, memberi kita Injil yang lain. Saudara perhatikan, ngeri bukan? Ayat. Sebab kamu sabar saja ketika seseorang datang dan memberitakan tentang Yesus yang lain, yang berbeda dengan yang kami beritakan. Atau ketika kamu menerima roh yang berbeda, yang belum pernah kamu terima. Atau Injil lain yang belum pernah kamu terima. Ya. BIS-nya, coba kita lihat. Sebab rupanya kalian senang saja menerima orang yang datang kepadamu dan mengajar tentang Yesus yang lain. Bukan Yesus yang kami perkenalkan kepadamu. Dan kalian mau juga menyambut roh dan kabar baik atau Injil yang sama sekali berlainan dengan roh Tuhan dan kabar baik atau Injil yang pernah kalian terima dari kami. TSI-nya. Ya. Karena ternyata kalian sangat sabar mendengarkan setiap guru baru yang datang membawa ajaran tentang Yesus yang berbeda dengan ajaran kami. Kalian juga bersedia menerima ajaran tentang Roh Kudus dan kabar baik atau Injil yang lain daripada yang sudah kami sampaikan. Ngeri ya saudara? Nah, kita tahu istilah dipakai oleh Yohanes 8. Iblis itu bapaknya pembohong. Widuh, ngeri sekali. Ya, bapaknya si penipu itu. Nah, iblis itu imitator. Pernah dengar kata imitator? Yang suka membuat kepalsuan-kepalsuan. Komen bagus dari gembala di Jogja. Begitu giatnya setan, melebihi giatnya gereja dalam berjuang. Wih, terima kasih nak. Gembala dari Jogja, Pak Danang. Saya ulangi ya, ini statement bagus. Begitu giatnya setan ya dalam memalsukan Injil, memalsukan Yesus, memalsukan roh.
Begitu giatnya setan, melebihi giatnya gereja dalam berjuang. Betul, saudara. Apalagi sejak COVID. Ketika semua gereja tatap muka ditutup karena COVID. Lalu saudara lewat sosial media, kita mendapatkan banyak sekali pengkhotbah yang bermunculan sampai hari ini. Maaf loh saudara, dari Korea Selatan dan sebagian Malaysia. Dari dua negara ini cukup banyak, Korea Selatan yang paling banyak, mengekspor Injil palsu, Yesus palsu itu dari Korea Selatan. Jadi yang diekspor dari Korea Selatan bukan cuma K-pop, tapi Injil palsu, Yesus palsu, penyesatan yang luar biasa. Sebagian kecil dari Malaysia. Saudara, untuk itu kita harus hati-hati. Sebetulnya tidak susah, tidak sulit untuk membedakan yang palsu dan yang asli. Yaitu kalau saudara dan saya rajin betul-betul mengenali yang asli. Kalau kita kenal yang asli, maka kita nggak bisa dipalsu. Contoh aja banyak barang-barang palsu, bukan? Nah, kalau kita tahu yang asli, maka yang palsu muncul langsung ketahuan. Jadi kesimpulannya, kalau sampai ada anak-anak Tuhan, Filipus, kalau sampai ada murid-murid Yesus bisa ketipu dengan yang palsu, maaf, berarti murid Yesus itu belum kenal yang asli. Maka itu kita harus bergaul erat dengan yang asli. FAYH. Saudara nampaknya sangat mudah terpengaruh. Sangat mudah terpengaruh. Saudara mempercayai apa saja yang dikatakan orang. Sekalipun, tak sedang nonton, puji Tuhan. Sekalipun orang itu berkhotbah mengenai Yesus yang lain daripada Yesus yang kami beritakan. Atau mengenai roh yang lain daripada Roh Kudus yang telah saudara terima. Atau menunjukkan jalan yang lain untuk memperoleh keselamatan. Semua itu saudara telan begitu saja. Luar biasa. Peringatan ini tadi senang kali Bapak sehat-sehat kandungannya ya. Nanti kita kontak. Nah, saya ulangi lagi, mudah sebetulnya mengetahui yang palsu kalau saudara dan saya kenal yang asli. Kita lihat sekarang 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3, di sini kita melihat definisi Injil itu apa, ya. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3. Indonesia, senang sekali Bapak kamu hadir. Ya. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya Injil itu kamu teguh berdiri. Nah, ini Injil yang asli, yang Paulus beritakan, ya, jelas sekali kita lihat. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Terus Filipus naik. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah, nah ini Injil. Ialah, 1. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan. Yang kedua. Yang ketiga. Bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Ayat 5. Bahwa ia, yang keempat atau kelima, yang keempat. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya.
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara, saya mau lihat lagi ayat 2 dan ayat 3. Di kalimat terakhir ayat 2 dan ayat 3 ada kalimat penting. Oh, ayat 3 dan ayat 4, maaf, ayat 3. Ya, sesuai dengan kitab suci, ya, itu ayat 3 1 Korintus 15. Lalu ayat 4, sesuai dengan kitab suci. Nah, saudara, kalau kita mengenal kitab suci, kita mengenal firman yang benar, maka saudara dan saya tidak akan mudah diselewengkan. Ya, nggak akan mudah diselewengkan, nggak akan mudah dibelokkan. Jadi kuncinya supaya kita tidak terpengaruh dengan yang palsu, dengan Injil yang lain, maka kita harus bersekutu, bergaul, akrab, ditenggelamkan, dikuasai, ditaklukkan oleh kitab suci, yaitu firman Tuhan. Bobby, senang sekali ya kemarin kalian menerima suara dari Nabi Re, tinggal di rumah kalian di Timika, hebat. Jadi kuncinya kita ini seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa kuat mengenal kitab suci. Oke, pasti ada yang bertanya lagi. Aduh, kitab suci itu kan tebal sekali, dari Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana supaya kita bisa mengetahuinya? Gampang, saudara. Ya, untuk kita bisa menang dan tenggelam, dikuasai, hidup diatur oleh kitab suci, oleh firman Tuhan, sangat gampang untuk menilainya. Nggak susah sama sekali. Kita juga harus pakai firman Tuhan, supaya kita nggak terkecoh, kita nggak dipalsukan, nggak ditipu oleh si kunyuk itu. Oke, mari kita lihat ayat ini, supaya saudara dan saya nggak gampang terkecoh. Apa yang dimaksud sesuai dengan kitab suci? Untuk apa saja yang Tuhan kerjakan, ternyata Tuhan Yesus pun menggenapi, melakukan semua yang tertulis di kitab suci. Nah, apa kesimpulannya? Mari kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 7. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Sederhana sekali. Jadi nggak susah, nggak sulit untuk mengenali itu. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. TSI langsung aja Filipus, TSI-nya. Ya. Karena Tuhan memanggil kita untuk hidup suci, bukan hidup dalam percabulan. Ya, ini intinya. Bagaimana hidup kita jaga betul-betul itu sesuai kitab suci. Ya, Danang ada pelayanan ya, ajak saja mereka semuanya ikut belajar ini. Nah, hidup kudus. Kata percabulan itu tidak hanya bicara tentang seks. Enggak. Tapi kata percabulan di dalam perjanjian lama, itu hubungannya dengan penyembahan berhala. Maka orang-orang Israel, Isman senang sekali Papa kamu hadir. Maka, shalom ya ini, maka orang-orang Israel zaman itu yang tidak setia, tidak konsisten, tidak komitmen, hanya percaya kepada Tuhan Yahweh. Lalu mereka mencari dewa ini, dewa itu, mencari peramal ini, mencari peramal itu, mencari roh ini, roh itu. Itu dikatakan mereka berzina. Lalu dalam kitab Kolose pasal 3, tamak akan uang itu sama dengan penyembahan berhala. Itu Kolose pasal 3. Wih, ngeri sekali. Jadi dipanggil untuk hidup kudus. Satu, masalah percabulan secara seks, maaf. Dua, penyembahan berhala. Itu sama dengan berzina di hadapan Tuhan.
Lalu yang ketiga, mata duitan atau tidak. Jadi inilah inti daripada kitab suci. Wih, ada yang komen. Gereja yang satu didefinisikan. Oh, bentar. Bukan komennya, tanya gereja yang satu definisinya apa, Pastor? Maksudnya yang satu itu apa ya, Pak Daniel? Yang satu, oke, nanti baca ya. Ya, kalau setiga, oke, ada yang tanya ini. Ayat berapa? Coba, tamak akan uang itu sama dengan penyembahan berhala. Tolong Filipus carikan ya, Papa terus. Ya, tamak akan uang itu sama dengan penyembahan berhala. Waduh, ngeri sekali. Nah, maka itu kalau kita mendengar khotbah, siapapun yang khotbah, perhatikan, dituntun dibawa ke arah siapa, ke arah mana. Hati-hati. Kalau saudara mendengar khotbah, tekanannya pada duit. Aduh, beri, maka saudara akan diberi. Enggak, saudara. Tuhan kita tidak mata duitan. Dan dia bukan debt collector. Maaf saya ngomong ini. Karena tidak sedikit gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah. Aduh, ngeri sekali. Tekanannya uang, sukses, kaya. Ayo nyumbang ini, maka saudara akan diberkati begitu. Saya baca komen dari Nabiri. Sebagian besar gereja yang giat menurut Pak Gembala Jogja, itu pun giat. Ya, mempropagandakan dogma, teologi, ya doktrin, atau pemahaman pemimpinnya, bukan giat memberitakan Injil. Terima kasih. Dari Nabiri ada yang komen seperti itu. Nah, jadi gampang untuk mengetahui Injil yang lain, atau Injil yang palsu, Yesus yang lain. Ya, gampang. Lagi sekali, hidup kita kudus enggak? Saya ulangi 3 hal tadi, masalah percabulan, masalah penyembahan berhala, dan masalah duit. Tinggalkan 3 hal ini, jauhkan dari hidup kita. Selalu mengutamakan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini dia. Oh, terima kasih, Niken. Kolose 3 ayat 5 sampai 8. Ya. Mana itu? Nah, ini. Yang juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Terima kasih. Ya. Kolose 3 ayat yang ke-5. Kolose 3 ayat 5 ya. Makasih, saya baca. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, yaitu kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Sekarang tidak. Puji Tuhan. Nah, inilah yang kita harus tahu, yang asli dan yang palsu. Kalau yang asli selalu membawa hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, tidak yang lain, hanya satu Tuhan yang kita puji, satu Tuhan kita mengabdi, satu Tuhan saja yang kita ikuti, enggak yang lain. Yang ketiga, tidak menekankan masalah uang sama sekali. Pokoknya gini loh saudara, Papa kita di surga itu enggak mau urusan uang. Uang itu urusan di dunia ini. Papa nggak mau sama sekali urusan uang. Ingat itu. Maka itu tolong ya gereja-gereja supaya tidak terjebak dalam masalah uang. Hati-hati dengan itu. Nah, itulah Injil yang palsu. Gampangnya arahnya kemana? Roma 1 ayat 16. Injil yang benar itu seperti ini. Roma 1 ayat 16. Ya, ada yang komen dari sutradara ini, khotbahnya mengancam, ya nakut-nakutin orang, bahkan mengutuk kalau nggak memberi perpuluhan terkutuk kamu. Tapi yang dari Tuhan meneduhkan, puji Tuhan. Betul, makasih Gus. Roma 1:16. Oke ya, Dasuki, aman Pak, benar.
Paulus membuat tenda untuk pekerjaan pelayanan Injil. Betul nggak minta uang jemaat? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Luar biasa bukan? Pertama-tama orang Yahudi, akhirnya juga orang Yunani dan semua orang. Nah, Injil itu kekuatan dari Tuhan. TSI-nya Filipus, langsung TSI. Ada apa itu di TSI? Saya sangat bangga akan kabar baik tentang Kristus. Karena melalui kabar baik yang penuh kuasa itu, Tuhan bekerja untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya penuh pada kabar tersebut, pada Injil tersebut. Baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Nah, jadi di dalam Injil itu ada kekuatan, ada kuasa yang bisa merubah hidup orang. Kata aku percaya tentang Injil, aku punya keyakinan yang kokoh tentang Injil, bahwa Injil bisa menyelamatkan semua orang. Saudara, kata menyelamatkan di dalam arti firman Tuhan, itu artinya merubah hidup seorang yang rusak, yang hancur, yang bobrok. Begitu ketemu Injil itu, orang itu hidupnya berubah dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, itu Injil yang benar. Kalau begitu, Injil yang palsu, Injil yang tidak asli, maaf, diajak yang mendengar untuk ikut si pengkhotbah, ikut gembalanya. Maaf, saya harus ngomong ini. Bahkan tidak sedikit, gereja-gereja sekarang tidak sedikit. Gembala-gembala, pendeta-pendeta itu berkata begini. Saya berharap saudara tidak ke gereja lain, hanya ke gereja kita ini. Supaya kita tetap sevisi, kita tetap searah. Bahkan pendeta-pendeta itu melarang anggota jemaatnya untuk mencari jodoh di luar gereja mereka. Wah, ini sudah bidat, ini sudah penyesat, ini sudah sekte. Sampai segitunya. Lo benar, ini anak saya ini di Karo ini tertawa. Betul, sampai dilarang. Sudah dilarang ke gereja lain, tidak boleh dengar pengkhotbah lain, harus yang semerek satu gereja dengan mereka, sampai dilarang pacaran mencari jodoh dari gereja lain. Wah, ini sudah menyesatkan sekali. Hati-hati untuk itu. Maka itu saudara, perhatikan Injil palsu, Injil lain. Penekanannya masalah uang lebih daripada kekudusan. Aduh, puji-puji, apa itu? Yosef, bentar. Puji-puji juga, oh puji-pujian. Iya, harus karangan pendetanya. Tidak boleh menyanyikan lagu-lagu yang lain. Woi, Antoni, watelete, sudah lama kamu gak kontak papa nak. WA-mu masih sama, coba kontak papa ya. Wah, oi, betul ya, Wan, Wan ya. Hati-hati saudara. Woi, apalagi maaf ini saya harus ngomong. Kalau jemaatnya itu orang-orang kaya, konglomerat, wih, rajin di-maintain, tahu kata di-maintain, didatangin, dicek di WA tiap hari, karena duitnya supaya nggak kemana-mana. Sampai segitunya Injil palsu itu. Tapi jemaat, apa-apa ya nak? Tapi jemaat yang hidupnya pas-pasan atau ekonomi menengah ke bawah, maaf, udahlah ngerti sendirilah. Aduh Tuhan, tolong kami. Maka itu perhatikan, siapa yang saudara harus dengar. Ardin, yawu, senang sekali Bapak kamu hadir. Terima kasih, Sincoko. Ya, tetap dalam jalan Tuhan. Nah ini loh, beritanya itu apa?
Dibawa ke arah mana? Ini yang Tuhan ingin kita tahu. Injil yang benar, Injil yang asli. Bukan Injil yang lain. Nah, ada yang komen ini, gembala ini dari Tanah Karo. Jemaat tidak dibawa pada Tuhan Yesus, betul. Tapi dibawa melekat pada gembala atau hamba Tuhan. Cinta gembala, bukan cinta Yesus. Benar. Dan biasanya jemaat yang seperti itu, kalau ngomong dikit-dikit, oh kata gembala saya, oh kata pendeta saya. Itu dia. Oh Tuhan tolong kami. Ya, woi dari Subang. Gereja sekarang makin mirip perusahaan franchise. Betul sekali. Menyedihkan saudara, menyedihkan. Perpecahan yang luar biasa terjadi. Maka itu kita harus perhatikan baik-baik. Bagaimana arah iman kita, ke arah mana. Efesus 4. Ayat 13, 14, 15. Coba kita lihat. Efesus 4. Ya. Mulai ayat 13. Kita harus hati-hati ini. Efesus 4 mulai ayat 13. Sampai kita semua, perhatikan, telah mencapai kesatuan iman. Nah saudara, iman sekarang ini nggak bersatu. Sebab iman Katolik beda dengan iman Protestan. Iman Protestan beda dengan iman Baptis. Iman Baptis beda dengan iman Pantekosta. Iman Pantekosta beda dengan iman Advent. Dan iman-iman yang lain sesuai doktrin gereja. Sedih nggak melihat ini? Harusnya kesatuan iman kita hanya menunjuk pada satu arah. Yesus Kristus Tuhan. Maka itu lihat. Semua gereja. Saya nggak berkata hampir semua gereja. Maaf. Orang Katolik akan merasa berdosa kalau dia ke gereja yang bukan Katolik. Orang Pantekosta, maaf, selalu nggak merasa srek kalau nggak ibadah di gereja Pantekosta. Orang Baptis, Advent begitu. Orang Reform juga begitu. Merasa dirinya itu paling benar. Yang lain salah. Padahal pakai Alkitab yang sama. Maka itu ayat 13 Efesus 4 ini. Kita semua telah, bukan akan, mencapai kesatuan iman. 2. Dan pengenalan, bukan pengetahuan. Pengenalan yang benar tentang anak Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, kita mencapai kedewasaan penuh. Full maturity ya. Terus, yang keempat, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maaf, saya harus merubah. Injil yang lain untuk yang keempat diganti. Dan mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan model gembalanya. Maaf. Itu yang terjadi. Ampuni kami Tuhan. Ayat 4. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ayo perhatikan. Jadi kalau ada di antara kita yang bisa terkecoh oleh Injil yang lain, berarti orang itu masih anak-anak, belum dewasa. Pada 10-an tahun jadi anggota gereja. Ada komen lagi. Makasih Yudi, masih di Malang Yud. Benar sekali yang Bapak Daniel bilang itu, Injil palsu itu bahaya. Ada masih dari Karo, betul sekali. Betapa bahayanya pengajaran seperti itu. Bukan untuk bersatu, tapi dikotak-kotakkan. Ini bahaya zaman sekarang. Kristen tapi beda hati. Ini sedang terjadi di desa-desa. Benar saudara.
Tuhan ampuni kami. Jadi yang harusnya kesatuan iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nggak perlu embel-embel gereja ini, gereja itu, tidak. Ayo semua kita jadi dewasa. Ya, saya ulangi ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ampun dah. Saya perhatikan. Kelicikan yang menyesatkan. Sudah licik, menyesatkan lagi. Aduh, Roh Kudus tolong kami. Saya ingin berkata khusus kepada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan. Ayolah, motivasi kita benarkan dalam memberitakan firman supaya tidak salah. Tuhan tolong kami supaya kami tidak menyesatkan. Ayat 15. Ayat 15. Masih Efesus 4. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Nah ini, kalau saudara dan saya bisa teguh berpegang pada kebenaran, karena kebenaran itu cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya, itulah kebenaran. Kita teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Saudara, kuncinya di dalam kasih, bukan di dalam gereja A, gereja B, gereja C. Tidak. Jadi kalau saudara dan saya berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih, maka kita bisa menghormati saudara-saudara kita dari gereja yang berbeda, asal mereka percaya pada Injil yang benar. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ke arah mana? Kristus yang adalah kepala. Nah, Injil yang palsu, lihat itu penyesat-penyesat yang dari Korea, dari Malaysia, dari negara mana saja. Ya, termasuk berapa kali kejadian penyesatan di Indonesia. Digiringnya, dibawanya ke arah si pendirinya. Wih, respeknya kepada pendirinya lebih daripada kepada Tuhan Yesus. Hati-hati, saudara. Pokoknya, kalau saudara mulai mendengar berita, saudara jangan pernah mau dengar hamba Tuhan yang lain cepat keluar sebelum makin dalam terperosok. Wih, ngeri sekali. Ya, saya lagi cari ini nama alirannya apa. Di Indonesia akhir-akhir ini muncul satu gembala suami istri yang kemana-mana mereka pergi, pengikutnya diwajibkan memanggil mereka ayah dan ibu atau papi dan mami. Waduh, bunda. Aduh, ngeri sekali. Ayo kita berhati-hati untuk itu. Untuk kita tidak terjebak, tidak terjerat. Belum selesai Filipus. Coba lihat TSI-nya. Ya, Efesus 4 ayat 14-15-nya. Kita pakai TSI-nya. Ya, 14. Ini 14 ya. Dengan memakai kemampuan rohani itu, kita tidak akan lagi seperti anak-anak yang mudah terpengaruh dan terbawa ke sana kemari oleh arus ajaran-ajaran baru. Karena ada banyak guru palsu yang menyesatkan dengan ajaran licik yang sengaja dibuat supaya kelihatan benar. Aduh, ngeri sekali. Wih, dari SP3 hadir ya. Ya, amtiran. Oh, Norma, Ibu Gembala hebat. Oke. Saudara, saya baca lagi TSI Efesus 4 ayat 14. Dengan memakai kemampuan rohani. Jadi memang penyesat-penyesat itu secara rohani hidupnya luar biasa. Khotbahnya itu kelihatan bagus. Tapi kita harus tahu dibawa ke arah mana yang mendengar, ya. Dengan memakai kemampuan rohani itu,
Kita tidak akan lagi seperti anak-anak yang mudah terpengaruh dan terbawa ke sana kemari oleh arus ajaran-ajaran baru. Karena ada banyak guru palsu yang menyesatkan dengan ajaran licik yang sengaja dibuat supaya kelihatan benar. Tuhan tolong kami, ini mengerikan sekali kalau kita melihat fakta ini, saudara. Oh, ada pilot ini komen, bagus, makasih nak. Saya dengan istri pernah secara halus dilarang berkomsel lagi karena nggak bergereja di gerejanya. Padahal udah 5 tahun lebih komsel itu. Sedih banget ya gereja, nah, itulah dia. Maka itu harus ngerti sekali. Ini Gabriel siapa ya? Opa lupa nak. Oke, ngomong ya. Gabriel siapa? Oke, sebentar. Ya. Woi Pak Adon, puji Tuhan. Ya, kita harus hati-hati ya saudara. Jangan sampai terpengaruh. Ya. Ayat 15 TSI-nya Filipus. Oh, FIA ya. Saya baca dulu FIA. Enggak apa-apa ya. Sebentar Filipus. Ini FIA. Makasih dari Lembang. Maka kita tidak lagi seperti anak-anak yang kepercayaannya selalu berubah karena ada orang yang mengemukakan suatu pendapat lain atau membohongi kita dengan demikian rupa sehingga kebohongan itu seakan-akan suatu kebenaran. Wih, ngeri. Tidak. Tetapi sebaliknya dengan penuh kasih kita senantiasa mengikuti kebenaran, berkata benar, berbuat benar, hidup benar. Dengan demikian di dalam segala hal, kita makin lama makin menyerupai Kristus yang menjadi kepala dari tubuhnya. Di bawah pimpinannya seluruh tubuh itu disatukan dengan sempurna dan setiap bagian dengan segenap tugasnya yang khusus menolong bagian-bagian lain. Oke, terima kasih. Sehingga seluruh tubuh itu tetap sehat, tumbuh dan penuh dengan kasih. Oke, mana Filipus? Ya, TSI ayat 15. Oh, Riel, kamu toh. Gimana? Kamu di Sulteng ya? Opa lupa nih, Riel. Oke, ya. Oleh sebab itu, ini terjemahan sederhana Indonesia, Efesus 4:15. Oleh sebab itu, hendaklah kita mengerjakan bagian kita. Ini ayat 15 ya, Filipus. Sesuai kemampuan rohani pemberian Kristus sebagai kepala. Dia sudah mengatur tugas kita masing-masing. Dia menyusun dan mempersatukan setiap kita dengan sempurna. Ketika semua orang melakukan tugasnya, kita akan menjadi seperti tubuh yang sehat. Karena setiap anggotanya berfungsi dengan baik. Dengan begitu, kita akan terus bertumbuh dalam ajaran yang benar. Dan selalu saling mengasihi. Pada akhirnya, kita pun akan menjadi seperti Kristus yang sempurna dalam segala hal. Amin. Jelas ya saudara? Ke arah Kristus. Bukan ke arah si pengkhotbah atau si gembala. Ke arah Kristus. Ingat ini. Jangan kita terkecoh, terbuai dengan kata-kata manis dan tawaran-tawaran. Oke. Lagi sekali, supaya kita nggak tersesat. Pengkhotbah yang menyesatkan dengan khotbah-khotbah yang kelihatannya bagus. Salah satu tandanya. Ada iming-iming. Bahasa Jawa, iming-iming. Apa ya kata bahasa Indonesia iming-iming? Ditarik. Ada daya tarik. Ya iming-iming. Yang menggairahkan, yang menyenangkan. Tidak ada. Injil yang benar hanya ke arah Kristus dan hidup dalam kekudusan. Titik. Tahun 80-an muncul aliran baru namanya Children of God. Nah, kelihatannya bagus toh? Ya. Oh, ini dia. Sedihnya 99,99% pendeta mengajarkan kebenarannya sendiri. Betul.
Ciri-cirinya kelihatan, tidak dibawa ke arah Yesus, seperti Yesus, tapi dibawa ke arah dia. Bahkan jemaatnya pun seperti disihir untuk ngikuti dia. Sehingga kalau dia khotbah tentang uang, tentang memberi, ketarik semuanya, menyedihkan sekali. Jadi iming-iming, mengikut Yesus diiming-iming, ya diberi iming-iming diberi daya tarik. Ada kesuksesan. Ada keberhasilan. Pemikat. Oh, terima kasih, Vin. Dipikat, saudara. Ada pemikatnya. Enggak. Oh, janji-janji manis. Terima kasih dari Salatiga. Hati-hati. Janji-janji manis. Saudara, stop. Tidak ada. Mengikut Yesus dapat embel-embel kekayaan, dapat embel-embel kesuksesan, dapat embel-embel jabatan. Gak ada. Karena semuanya dibawa ke arah Kristus. Catat itu. Jadi sebetulnya gampang loh kita mengerti Injil palsu dan Injil yang benar itu gampang sekali. Kita bisa memeriksanya, saudara. Yaitu ke arah mana kita akan dibawa untuk menikmati Injil itu. Ya, sama sekali nggak ada janji-janji yang manis. Ya, iming-iming, PHP, ya, PHP, ya, nggak ada. Mengikut Yesus itu ketaatan mutlak itu yang Tuhan perlukan dalam perjalanan kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Maka itu kenapa di beberapa awal-awal abad ini ya ada abad yang lalu ya ada lagu yang terkenal, mengikut Yesus keputusanku. Saudara, itu terjadi karena pengikut Yesus mengalami aniaya yang berat. Maka itu muncul lagu itu, I have decided to follow Jesus. Saudara, inti daripada lagu itu ya, siapa ini nak? 143. Apa itu? Bapak lupa siapa kamu. Jadi kalau kita mengikut Yesus, itu lebih banyak gak enaknya daripada enaknya. Catat itu. Oke, komen dari Salatiga. Kata ini seringkali memiliki konotasi negatif. Jelas negatif. Janji-janji manis itu. Karena iming-iming janji manis tersebut mungkin tidak benar-benar bisa dipenuhi. Rata-rata gak terpenuhi nak. Atau hanya sekedar untuk memanipulasi seseorang. Betul, supaya tertarik. Misalnya, dia memberikan iming-iming hadiah besar agar orang mau ikut berinvestasi. Padahal itu hanya jebakan. Oh iya, jelas sekali itu. Woi, kalau kita, woi Inong, apa kabar? Ya, sama sekali kamu muncul. Terima kasih loh nak. Nanti kirim itu ya. Ya, ini orang dari Belanda ikut belajar. Jadi hati-hati, saudara. Saya ulangi lagi. Mengiring Yesus, berjalan bersama Tuhan Yesus, mengikut Yesus. Tolong catat, lebih banyak enggak enaknya secara daging, ya, lebih banyak enggak enaknya. Maka itu kita harus hati-hati supaya maaf ini charge-nya kok enggak masuk. Oke. Jadi lebih banyak enggak enaknya. Ya, sangkal diri pikul salib. Itu tidak mudah bagi kita yang masing-masing banyak dagingnya. Oh, betul sekali. Jadi mulai hari ini, ayo kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya, kita hidup dalam kebenaran yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Yaitu hidup taat mutlak. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, supaya kuasa Tuhan nyata di hidup kita. Itulah Injil, berita Injil. Ya, bukan iming-iming yang salah. Kita harus tahu konsep itu dalam hidup kita. Maaf, saya lagi ngurus charger saya ini. Nah, sehingga kalau kita hidup dalam kebenaran ini, kita nggak akan pusing dengan masalah-masalah daging kita, tawaran-tawaran tidak, gitu ya. Tapi kita tetap setia kepada apa yang Tuhan katakan. Ada komen dari Magelang. Kalau iming-iming tidak perlu taat, karena kita manusia pasti akan berdosa. Yang penting sudah selamat. Bagaimana? Loh, yang penting bukan cuma sudah selamat. Selamat sih pasti karena percaya Yesus. Tapi setelah kita diselamatkan, ada proses yang kita dibentuk, disakiti, harus mengampuni,
difitnah, harus memberkati. Nah, itu kebenarannya. Jadi nggak perlu bukan nggak perlu taat, tapi konsepnya itu. Komen lagi, Injil palsu isinya pasti merendahkan Papa. Wih, betul sekali. Ingat ya, saya baca komen ini. Injil yang palsu isinya pasti merendahkan Papa di surga. Yaitu, Papa harus takluk kepada kita, mengikuti keinginan kita, mengganti proses yang harus kita alami dengan mujizat. Bahkan Papa dijadikan bandar togel. Ampun, kasih 1000, dapat 1 juta. Nah, itu Injil palsu. Iming-imingnya, janji manisnya seperti itu. Tapi tidak dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Sangkal diri, pikul salib, melawan kedagingan kita ini. Itu yang Tuhan cari di antara kita. Oke, kita lihat Injil yang benar. Lukas 14. Ayat 26. Ya. Iming-iming yang udah pasti ada di tiap gereja. Berilah maka diberkati. Amin. Wih, hamba Tuhan dari Makassar ikut gabung. Hebat. Lagi apa itu nak? Ya. Lihat ini. Ada 3 kunci yang membuktikan Injil yang benar. Yunita, apa kabar? Bagaimana kabar Balikpapan? Puji Tuhan. Makasih nak. Ya. Nah, lihat ini. Dalam Lukas 14 kita akan menemukan 3 persyaratan mutlak untuk saudara dan saya jadi pengikut Yesus. Ya. Nomor 1, Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Aduh. TSI-nya Filipus, TSI-nya. Ya. Ada komen. Secara intelektual, iblis menyesatkan manusia dengan mengajarkan doktrin palsu. Betul. TSI ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mau menjadi pengikutku, dia harus rela kehilangan ayahnya, ibunya, anak-anaknya, pasangannya, semua saudara dan saudarinya, bahkan nyawanya sendiri. Inong, terima kasih. Dapat berkat. Woi, itu dia. Ya, apa itu? Nggak ngerti saya ini istilah ini. Oke. Daya. Ini yang kita harus perhatikan. Nah, saudara, untuk mengerti konsep ayat 26 Lukas 14, ternyata cukup dengan sistem militer. Ya, semua yang jadi anggota militer hanya ada 1 kata utama, siap. Dikit-dikit siap, laksanakan, siap, nggak boleh membantah. Nah, jadi ini syarat pertama. Tidak boleh ada yang lain kecuali Yesus dalam hidup kita. Ini dia. Oh, ada kesaksian ini dari Nabi Re. Waktu saya masih di Banyuwangi, didatangi hamba Tuhan yang mengajarkan tentang semua orang masuk surga walaupun kita berbuat jahat. Oh, kok enak ya, tidak percaya sama Tuhan Yesus. Hati-hati itu. Betul ya. Syarat kedua, ayat 27. Ayat 27. Masih Lukas 14. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini Injil yang benar. Dan selalu diakhiri dengan kata tidak dapat menjadi muridku. 2 kali Yesus sudah berkata. TSI-nya Filipus ayat 27-nya. Ellen, Ray sudah telepon Papa. Ya, senang sekali dia. Kamu tidak mungkin menjadi pengikutku kalau tidak bertekad. Apa tekadnya? Sekalipun harus mati, bahkan mati disalibkan, aku akan tetap mengikut Tuhan. Nah, terjemahan sederhana Indonesia segitu ngerinya. Ini syarat kedua. Ya, lagi sekali syarat pertama tadi selalu mengutamakan Yesus. Bukan orang tuanya, keluarganya, pacarnya, tidak. Oh, Tuhan Yesus.
baru bisa jadi muridnya. Yang kedua, kamu tidak mungkin menjadi pengikutku kalau tidak bertekad. Apa tekad saudara dan saya? Sekalipun harus mati, bahkan mati disalibkan, aku akan tetap mengikut Tuhan. Wih, luar biasa ini. Syarat ketiga, ayat 33. Wih Rondi, kakek senang sekali kamu hadir, ini cucu saya ini. Sehat-sehat ya. Ya. Ayat 33. Ya. Oh, luar biasa. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Buang semua, lepaskan. Oh Tuhan tolong kami. Ya. TSI-nya. Ya. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Ya. Oi Sarja, terima kasih nak. Ya. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Kalau kamu menganggap apapun yang kamu punya lebih berharga daripada aku, maka kamu bukan pengikutku. Nah, saudara bisa bayangkan. Ini persyaratan. Senta, makasih hadir kamu. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Kalau kamu menganggap apapun yang kamu punya lebih berharga daripada aku, maka kamu bukan pengikutku. Nah, iya nah, setegas itu ya Tuhan kita. Ini yang kita harus tahu. Ini berapa hari yang lalu, saudara. Sedih kalau saya cerita ini. Ya, izinkan saya memberi kesaksian karena pas saya diingatkan ada yang muncul. Berapa hari yang lalu, saya punya teman hamba Tuhan, pengkhotbah juga. Oke, saya baca kesaksian dulu. Ini salah satu anak saya yang gara-gara COVID lalu vaksin, ternyata ada efek yang kurang baik, kena ke paru-parunya. Ronald, puji Tuhan kamu semangat ya. Aduh parah saudara. Bersyukurlah dalam segala pencobaan. Ini komen dia. Karena Papa mau hidup karakter saya seperti Papa. Amin. Agar saya bisa masuk dalam kerajaannya. Haleluya. Woi Ronald, imanmu luar biasa. Tetap semangatnya nak. Kamu hebat sekali. Nah ini dia. Ya pas banget. Kesaksian lagi. Dengan kondisi hati saya sekarang yang melekat, saudara, saya sahabat-sahabat yang datang, kasih manusia, oke, pemenang. Nah, ini hamba Tuhan pendeta loh, saudara. Pengkhotbah, penulis buku. Aduh, akhirnya hubungan kami jadi rusak, gara-gara pemilu yang lalu. Jadi setelah pemilu selesai, dan sudah diumumkan siapa pemenang. Ternyata teman saya hamba Tuhan ini gak rela. Masih ngotot. Nah terus saya itu bilang, ini ke grup kami ya, ke grup. Saya bilang begini, saya gak menuju kepada hamba Tuhan itu. Ini kan pengikut Yesus, itu pengikut siapa? Saya bilang, kalau rakyat sudah memilih dan pemenangnya ditentukan, tapi masih ngotot, ya kan bisa dipalsukan segala macam. Oke. Waktu itu sidang MK masih berlanjut. Akhirnya tetap ngotot. Dia kecewa. Dia nggak percaya. Dia nggak bisa terima pemerintahan yang baru ini. Terus saya tuh nulis di grup itu begini. Ya udah. Bagi saudara-saudara yang nggak setuju dengan fakta pemilu dan tidak bisa menerima pemerintahan yang baru, ya tinggalkan Indonesia dulu 5 tahun baru balik lagi. Tunggu pemerintahan berikut. Nah kan saya merasa nggak salah kok ngomong begitu. Kalau mereka ribut. Ya ampun. Saya dimarahi oleh teman baik saya ini. Bahkan saya dikeluarkan dari grup itu ya sudah. Loh, betapa saya kaget. Ternyata beberapa hari yang lalu. Ya,
Saya tahu dari grup yang lain. Dia nggak tahu rupanya kalau saya ada di grup WA grup itu. Kaget. Komennya masih sama. Dia nggak terima dengan pemerintahan yang baru. Ya ampun. Nah di sini saya belajar ini hamba Tuhan pengkhotbah. Maunya apa? Dalam memberitakan Injil, memberitakan firman. Maunya apa? Maka itu rekan-rekan, saya ingin berkata, periksa sih motivasi kita. Dalam kita menyebut diri hamba Tuhan, pelayan firman, sahabat, rekan sekerja Yesus, motivasi kita apa? Ada komen lagi. Secara intelektual, iblis menyesatkan manusia dengan mengajarkan doktrin palsu. Betul. Itu fakta. Jadi motivasi kita cuma satu. Dalam segala hal. Ayo kita lihat ayat berikut. Filipi 1 ayat 20. Biarlah ini motivasi kita dalam berjalan melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil yang benar itu. Motivasi kita cuma satu. Ya, firman adalah kebenaran yang memerdekakan. Puji Tuhan. 3 hari ini saya sangat merana, kehilangan semuanya. Hari ini Tuhan ubahkan kamu ya anak. Lihat, ayo kita melihat ini. Sambil kita periksa diri kita, masih ada yang lain-lain enggak? Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah. Sangat kurindukan dan sangat kuharapkan ialah. Ini Injil yang benar. Bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala. Sejak awal aku menjadi hamba Tuhan. Ini kesaksian Paulus. Demikian pun sekarang. Apa itu? Yang sangat dirindukan dan sangat diharapkan oleh Paulus. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Wih, ini keren sekali. Saudara, kita lihat ini. Apakah saudara dan saya masih memiliki motivasi yang sama? Filipi 1 ayat 20. Tidak untuk yang lain. Kristus itu dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat dulu. Ayat Filipus. Oke ya. Harapan yang kuyakini adalah aku sama sekali tidak mendapat malu. Sebaliknya aku mendapat keberanian penuh agar Kristus sebagaimana sekarang dan selalu dimuliakan di dalam tubuhku, baik dalam keadaan hidup atau keadaan mati. Woi. Harapan yang kuyakini adalah aku sama sekali tidak mendapat malu. Maaf. Seharusnya para pengkhotbah yang mata duitan. Seharusnya para pengkhotbah yang mengkhotbahkan Injil palsu, Yesus palsu, Roh Kudus yang palsu. Harusnya malu. Sebaliknya aku mendapat keberanian penuh agar Kristus sebagaimana sekarang. Dan selalu dimuliakan dalam tubuhku. Baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Ini nekat. BIS. Ayo. Yang saya sangat inginkan dan harapkan ialah supaya jangan sekali-kali saya gagal dalam tugas saya. Wow. Yang saya sangat inginkan dan harapkan ialah supaya jangan sekali-kali saya gagal dalam tugas saya. Sebaliknya, saya berharap supaya setiap saat, terutama sekali sekarang, saya dapat bersikap berani sehingga dengan segenap jiwa raga saya, baik saya hidup atau saya mati, Kristus dimuliakan. Ini Injil yang asli. TSI. Saya sungguh-sungguh berharap supaya saya tidak gagal
dalam melaksanakan tugas saya ini dan tidak menjadi malu di hadapan Yahweh. Saya hanya ingin dapat terus bersaksi dengan penuh keberanian seperti biasanya. Dengan begitu, Kristus selalu dimuliakan melalui apapun yang terjadi atas diri saya. Baik kehidupan maupun kematian saya. Ini kan luar biasa. Jadi sampai mati tersiksa pun. Yang penting Kristus dimuliakan. Nggak ada unsur duit. Nggak ada unsur kesuksesan. Nggak ada unsur materi. Nggak ada. Evangelinya Filipus. Ayo kita hidup benar-benar saudara dalam kebenaran ini. Weh Martin. Udah dapat info nak tentang itu kata Pasifik? Evangeliya Filipi 1:20. Karena hasrat dan harapan hidup saya ialah agar saya tolong Tuhan, agar saya tidak melakukan sesuatu yang akan mendatangkan aib, tetapi agar sementara saya mengalami berbagai cobaan di penjara ini, saya selalu siap sedia mempertahankan Kristus dengan berani di dalam penjara. Saya tetap siap sedia mempertahankan Kristus dengan berani seperti yang saya lakukan dahulu. Dan agar saya selalu mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Entah saya hidup, entah saya mati. Seperti itu. Fred Linali, bagaimana anakmu? Umur berapa sekarang? Ini dia mujizatnya. Nah, ini Injil yang benar. Nggak takut sengsara, nggak takut penderitaan, tidak takut kematian. Wih, hebat sekali. Maka itu mulai hari ini kita harus tahu konsep ini, saudara. Injil yang benar, Yesus yang benar, dan Roh Kudus yang benar. Tidak ada bicara soal kesuksesan jasmani, kekayaan, berhasil ini, berhasil itu. Tapi justru dalam penderitaan. Untuk kita makin seperti Yesus. Wih, dari Brisbane. Belum tidur ini ya. Amin. Yesus yang harus selalu jadi motivasi kita semua. Untuk melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Betul nak. Dari Brisbane mau belajar. Tidak ada yang lain. Jadi inilah yang Tuhan rindukan atas kita. Jadi kita tahu Injil yang sejati, Injil yang palsu. Kita tahu sekarang perbedaannya di mana. Maka itu puji-pujian yang sering kita nyanyikan. Ku mau sepertimu Yesus. Itu jadi doa kita setiap saat. Disempurnakan selalu. Terima kasih Papa untuk kepercayaan ini. Papa, kami minta anugerah-Mu kalau ada saudara kami, anak-anak-Mu yang lain. Yang sudah mulai diselewengkan, ditipu dalam kepalsuan Injil. Kami minta anugerah-Mu untuk mereka bebas. Supaya hidupnya enggak salah. Sama-sama nak. Ada yang komen, terima kasih Papi. Bentar. Oke, nggak usah mikir, diusir, datang saja. Oke anak, nanti Bapak jawab. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.